Halo, football lovers. Kembali lagi di update seputar dunia sepak bola atau bola yang penuh tensi dan emosi. Kali ini datang dari laga panas antara Arema FC vs Oxford United yang menyisakan cerita kurang menyenangkan, terutama bagi penyerang muda berbakat Indonesia, Ole Romeni. Pelatih Oxford United beri kabar soal cedera Ole Romeni usai diinjak pemain Arema FC, cukup buruk. Dalam laga Piala Presiden yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, suasana sempat memanas ketika penyerang Oxford United, Ole Romeni, mengalami insiden yang cukup mengkhawatirkan. Pada menit ke-64, sebuah duel perebutan bola di area garis lapangan berubah jadi insiden keras. Romeni terlihat jatuh dan langsung mengerang kesakitan setelah salah satu pemain Arema FC secara tidak sengaja menginjak kakinya saat mencoba merebut bola. Dalam sesi konferensi pers pasca laga, pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberikan pernyataan tegas soal kondisi sang pemain. "Kami masih menunggu hasil pemeriksaan medis lengkap. Tapi secara visual, kondisinya terlihat cukup buruk. Ole mengalami pembengkakan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Jujur saja, ini cukup mengecewakan karena ia adalah bagian penting dari persiapan tim." Ia menambahkan bahwa tim medis Oxford United langsung memberikan perawatan pertama dan Romeni akan menjalani scan MRI untuk mengetahui tingkat cedera secara pasti. Beberapa rekaman ulang menunjukkan bahwa injakan tersebut mengenai pergelangan kaki kanan Romeni dengan cukup keras. Meskipun tak terlihat ada niat jahat dari pemain Arema FC, namun intensitas duel di laga ini memang cukup tinggi. Kabar ini langsung menjadi perhatian di media sosial. Fans Ole Romeni langsung meluapkan kekhawatiran mereka. Beberapa menyayangkan laga uji coba yang terlalu keras. Sementara itu, media lokal Inggris seperti Oxford Mail dan The Sun langsung memberitakan insiden ini dengan tajuk seperti "Romeni Down in Indonesia" dan "Oxford Star Faces Injury Scare". Sebelum insiden terjadi, Ole Romeni tampil cukup impresif. Ia mencatat 1 tembakan tepat sasaran, 2 peluang tercipta, dan aktif dalam skema serangan Oxford United. Pelatih Oxford bahkan menyebutnya sebagai salah satu pemain paling berkembang dalam latihan pramusim ini. Dengan cederanya Romeni, kemungkinan besar Oxford United akan melakukan rotasi besar untuk laga-laga uji coba berikutnya. Beberapa pemain muda disebut akan naik ke tim utama guna mengisi kekosongan tersebut. Kita doakan semoga Ole Romeni bisa segera pulih dan kembali ke lapangan dengan kondisi terbaiknya. Insiden seperti ini memang bagian dari risiko pertandingan, tapi semoga jadi pembelajaran untuk kedua tim agar lebih berhati-hati. Kita nantikan kabar lanjutan dari tim medis Oxford United dalam beberapa hari ke depan. Ranking FIFA Juli tahun 2025, Timnas Indonesia naik 5 peringkat. Vietnam dan Thailand kini di depan mata. Kabar gembira datang untuk pencinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia kembali mencetak sejarah di kancah internasional. Dalam rilis resmi terbaru yang dikeluarkan FIFA pada Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025, skuad Garuda berhasil naik 5 peringkat dalam ranking FIFA edisi Juli dan kini menempati posisi ke-118 dunia. Ini bukan sekadar angka, tapi cermin dari progres nyata sepak bola nasional. Peningkatan peringkat ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Dalam beberapa bulan terakhir, Timnas Indonesia tampil gemilang di sejumlah pertandingan penting, khususnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan taktik yang lebih matang dan permainan yang disiplin, skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing, bahkan melawan tim-tim Asia yang sebelumnya lebih dominan. Dari hasil menang melawan China, Indonesia menunjukkan konsistensi yang selama ini dicari. Kemenangan-kemenangan ini bukan hanya menghasilkan poin FIFA, tapi juga meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Perlu dicatat bahwa pencapaian ini bukan hanya karena 1-2 pertandingan. Ini hasil dari proses panjang, pemusatan latihan yang terencana, generasi pemain yang efektif, dan peningkatan mentalitas bertanding. Performa para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, hingga Ivar Jenner menjadi faktor penting di balik lonjakan performa Garuda. Pelatih Patrick sendiri sudah berulang kali menekankan pentingnya stabilitas dan mental juara. Ia tak ragu merotasi pemain demi menemukan komposisi terbaik. Hasilnya, perlahan tapi pasti, peringkat Indonesia di mata dunia pun ikut naik. Kini, Vietnam dan Thailand, 2 rival tradisional Indonesia di Asia Tenggara, berada dalam jangkauan. Dengan Vietnam berada di posisi 113 dan Thailand di posisi 102, jarak ranking yang dulunya terasa jauh kini semakin dekat. Bahkan, jika Indonesia terus tampil konsisten dan memenangkan laga-laga internasional yang akan datang, bukan tidak mungkin Garuda akan segera menyalip 2 negara tersebut. Tentu saja, perjalanan masih panjang, tapi tren positif ini memberikan harapan nyata. Dukungan penuh dari federasi, pelatih, dan tentunya para supporter akan menjadi kunci agar timnas terus menjaga momentum.
Dengan sisa waktu menuju Piala Asia dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Indonesia harus menjaga fokus. Pertandingan-pertandingan uji coba internasional di bulan September bisa menjadi penentu langkah selanjutnya. Poin demi poin harus terus dikumpulkan, karena selain prestasi, ranking FIFA kini juga menjadi alat diplomasi penting untuk undangan turnamen dan laga persahabatan kelas dunia. Kenaikan peringkat ini juga diharapkan berdampak ke klub-klub lokal dan sistem pembinaan usia dini. Karena ketika timnas naik kelas, ekosistem sepak bola nasional pun ikut tumbuh. Semangat Garuda yang kini membara bisa menjadi energi positif untuk membangkitkan gairah sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Jadi, selamat untuk timnas Indonesia. Posisi ke-118 di dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju masa depan yang lebih cerah. Vietnam dan Thailand, bersiaplah Garuda sedang terbang tinggi dan siap melampaui batas. Sekian berita hari ini. Tetap ikuti update terkini seputar sepak bola nasional dan internasional hanya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya.